Kasus PT Puri Panca Pujibangun, Surabaya, yang terjadi pada tahun 2004 sampai 2010, yang memberi upah di bawah upah minimum kabupaten atau UMK. Yudi Santoso dan Muhammad Setio Budi diberikan gaji di bawah UMR, dan mereka juga dirumahkan dengan alasan kinerja keduanya di bawah standar. Tidak terima dengan hal itu, Yudi dan Setio melaporkan PT Panca Pujibangun ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kasus pun bergulir hingga ke pengadilan. Pada tanggal 30 Maret 2010, jaksa menuntut Bagus, yaitu Direktur PT Puri Panca Pujibangun, selama 18 bulan penjara. Bagus meminta hakim untuk melakukan peninjauan kembali dengan alasan dia hanya seorang karyawan. Namun menurut hakim, Bagus mempunyai kemampuan untuk menyatakan sistem penggajian di perusahaan telah melanggar perundangan yang berakibatkan pidana, yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan dan harus dipatuhi. Perselisihan hubungan industrial yang telah dibawa ke jalur hukum diakhiri dengan ditangkapnya Bagus selaku Direktur PT Panca Pujibangun. Sistem pemberian kompensasi yang buruk, yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan UMR di kota tersebut dan telah melanggar pasal 91 ayat 1 dan pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 91 ayat 1 berbunyi, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat. Pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merumahkan karyawan secara sepihak dengan alasan kinerja keduanya di bawah standar, sehingga terjadi perselisihan hak di mana Yudi dan Setio tidak terima dan melaporkan PT Panca Pujibangun ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Yang pertama, komunikasikan dengan karyawan dengan memberikan pilihan antara bekerja dengan gaji yang kecil atau diberhentikan. Yang kedua, melakukan PHK dengan tetap mengikuti kebijakan dari perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan produksi dengan cara memperbaiki sistem pemasarannya dengan metode promosi menggunakan media sosial dengan bekerja sama dengan mitra-mitra. Yang keempat, meningkatkan inovasi yang terbaru dengan membantu dengan jasa untuk membuat desain agar dapat meningkatkan omset perusahaan. Yang kelima, memberikan pelatihan untuk karyawan yang kurang maksimal dalam bekerja agar dapat meningkatkan mutu para pekerja dan memberikan motivasi untuk karyawan agar lebih giat dalam bekerja sehingga para pekerja dapat memaksimalkan pekerjaannya, sehingga perusahaan juga mendapatkan dampak dengan meningkatnya omset perusahaan. Yang keenam, memperbaiki finansial perusahaan dengan memanfaatkan para pekerja yang sudah diberi pelatihan. Yang ketujuh, dengan sistem jam yang dimana setiap karyawan diberi target untuk mencetak produksi dan diberi bonus, dengan merubah cara pemberian kompensasi.